Baik, halo semuanya. Ya, sudah sejak 1 minggu ya, sejak aku buat video, dan video terakhir juga pun itu juga video simulasi ya, bukan video aku latihan atau apa. Jadi hari ini aku mau lanjut untuk latihan public speaking hari ke-6. Mungkin lebih tepatnya latihan ngomong di depan kamera sih, karena format untuk video kali ini kan berbeda. Kalau 5 video kemarin itu formatnya short, jadi ada maksimal 3 menit. Kalau sekarang aku mau bikin video panjang karena target aku untuk video ini adalah 5 sampai 10 menit atau bahkan lebih gitu. Ya, untuk diriku di masa depan ini aku tahu kalau aku nggak konsisten ya, sudah 1 minggu lebih malahan dari video terakhir aku latihan. Jadi untuk diriku di masa depan mungkin bolehlah kasih tahu cerita kenapa kok kita bisa nggak konsisten kayak gini gitu. Ya, gitulah aja. Jadi hari ini aku mau bicara tentang hobi. Nah, untuk formatnya biar bisa 5 sampai 10 menit, itu aku pakai format timeline. Dalam artian apa yang terjadi di dulu, di kini, dan di masa depan. Pakai format itu. Ya, biar lama juga sebenarnya. Oke, kita mulai. Untuk hobi, aku saat detik ini ketika video ini dibuat, aku ada 3 hobi utama, yaitu adalah belajar bahasa, termasuk bahasa asing maupun bahasa pemrograman, programming as a hobby, lalu bermain game, dan juga membaca. Jadi mungkin aku mau membahas dulu tentang bermain game, karena itu ya topik yang paling gampang ya bagiku. Dulu aku sudah bermain game ya sejak kecil, sejak aku SD mungkin, karena aku sudah terpapar komputer itu sejak kecil, sejak SD itu. Dulu aku bermain game, temanya itu single player, sendirian. Kalau masih ingat dulu zaman-zamannya Plants vs Zombie, ada Jet Engine, lalu naik kelas sekitar kelas 6 SD itu ada PS2. Bukan, maksudnya aku lebih sering bermain PS juga dulu SD. Dan ketika SMP itu adalah ketika zaman-zaman Mobile Legends booming. Aku bisa mabar dengan teman dengan teman main Mobile Legends pulang sekolah. SMA juga PUBG ada mulai, PUBG Mobile di HP, dan juga apalagi ya, ya itu major game lah ketika aku masa kecil dulu lah, di dulu ketika timeline dulu. Kebanyakan dulu itu aku bermain menggunakan game mobile di HP. Dan untuk saat ini, karena aku sudah kuliah, aku sudah lulus, dan juga aku harus berpikir ke masa depan, aku mulai tidak tertarik lagi dengan game-game multiplayer, apalagi yang bertema dengan kompetitif ya. Itu kayak rasanya sudah capek sendiri. Sekarang aku lebih suka bermain game single player yang casual. Dan untuk saat ini aku sudah berhenti bermain game seperti Mobile Legends, seperti PUBG Mobile. Dan sekarang aku lebih prefer ke game single player. Contohnya adalah game gacha, yaitu Arknight. Dan aku sudah hampir 5 tahun aku bermain game ini tanpa sekalipun tanpa sekalipun menyesal dengan yang aku pilih gitu. Game gacha gitu. Dan untuk masa depan, aku yakin kayaknya nggak akan berubah banyak, karena ya memang aku sudah lelah dari SD. Bukan dari SD, aku bermain game kompetitif itu dari SMP ke SMA, itu sudah 6 tahun lebih, dan rasanya lelah. Dan aku sadar bahwa aku harus membangun kehidupan masa depan yang lebih baik gitu. Jadi aku nggak akan kembali lagi ke game yang membutuhkan menghabiskan waktu banyak, karena aku menilai kalau game single player, salah satunya adalah gacha gitu ya, itu sudah cukup untuk menghabiskan waktuku dan tidak akan menghabiskan mentalku gitu. Itu untuk belajar, itu untuk bermain game. Lalu selanjutnya adalah hobi tentang belajar bahasa dan bahasa pemrograman, programming as a hobby. Semua berawal ketika SMP, ketika dulu itu aku dikenalkan dengan aplikasi yang namanya Duolingo. Nah, itu aplikasi belajar bahasa asing itu. Dulu bahasa asing yang aku coba adalah Jerman dulu. Tidak ada alasan kenapa ya, cuma coba aja Jerman. Namun akhirnya aku berhenti belajar bahasa asing Jerman karena
aku di-influence temanku tentang anime ketika SMP. Nah, ketika SMP aku mengenal anime, aku nonton anime banyak, aku anime lover, menghabiskan batch sampai lebih dari 60 GB saat itu aku download anime. Ya, karena aku suka anime saat itu akhirnya aku belajar bahasa Jepang. Mulai SMP setidaknya aku sudah tahu banyak bahasa Jepang, bukan banyak, sorry, banyak kosakata Jepang dari anime yang aku dengar. Lalu ketika SMA, aku masuk ekskul ekstrakurikuler Jepang. Nah, di sini aku mulai setidaknya mendalami lah bagaimana bentuk bahasa Jepang. Eh, Hiragana, katakana, kanji. Bahkan aku pernah ikut N5 gitu, tes N5 ya walaupun akhirnya gagal, cuma ya itu pengalaman lah. Dan ketika SMA kelas 12, kelas 3 SMA, itu ketika aku harus memikirkan, aku kuliah mau kemana nih? Mau ngikutin hobi bahasa atau cari yang lain? Hingga muncullah satu video di beranda YouTubeku, yaitu bahasa pemrograman Java. Wow, kalau aku ingat lagi itu bahasa pemrograman pertama yang aku dapat itu Java, coy. Singkatnya, aku penasaran kan, bahasa. Wow, sama-sama bahasa. Coba nih aku tonton. Ketika tak tonton, wow, ternyata untuk berbicara dengan komputer, ya boleh lah aku bilang gitu. Untuk berbicara dengan komputer, kita pakai bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman pertamaku adalah Java gitu. Ternyata seru juga bagiku ya. Bagiku seru juga bahasa pemrograman itu karena aku merasa kalau belajar bahasa pemrograman sebenarnya juga nggak usah pemrograman, bahasa asing juga itu intinya yang aku rasa adalah bagaimana kita berpikir secara struktur dan sistematis untuk merangkai satu kesatuan. Kalau belajar bahasa kan merangkai kalimat menjadi merangkai kata jadi kalimat. Kalau bahasa pemrograman merangkai baris-baris kode hingga terbentuklah satu output misalnya gitu kan. Rasa untuk berpikir secara logis dan terstruktur itu engage aku untuk wah seru juga, kayaknya aku bakal PW nih di sini. Nah, oleh karena itu aku lanjutin ke IT, teknologi informasi. Kenapa bukan bahasa? Karena ya aku mikirnya bahasa bisa belajar sendirilah. Lagi pula juga bahasa pemrograman, apalagi di Indonesia ya. Itu kalau mau belajar ya dokumentasinya bahasa Inggris. Jadi sekalian aku itu bisa sekalian belajar bahasa Inggris juga. Jadi sekali dayung dua terlampaui gitu. Nah, kini aku sudah benar-benar terjun di bagian IT. Lebih tepatnya aku sekarang punya domain yang tinggi, setidaknya punya ilmu yang tinggi lah, bukan ilmu yang tinggi, mempunyai pengalaman yang banyak juga. Pengalaman yang banyak di bidang data science, AI, termasuk machine learning, deep learning, sedikit ide tentang AI, generatif AI, blockchain, NLP, computer vision, dan itu banyak lah intinya. Aku pernah belajar dan juga sudah pernah berpengalaman. Dan untuk masa depannya, aku berencana untuk mengexpand skillku, nggak cuma di bidang AI, machine learning gitu. Aku juga sedang berlatih tentang Flutter, pemrograman mobile. Dan mungkin juga di masa depan aku juga mau memperdalam tentang web gitu. Kenapa ya biar expanded aja, skillku lebih luas, maka aku menilai harga diriku juga bisa jadi lebih tinggi gitu. Dan juga why not, itu ilmu bro, ilmu nggak ada yang sia-sia kalau kita tekuni dan kita nikmati gitu. Aku juga menikmati semuanya, semua prosesnya aku nikmati gitu. Ketemu error, stres, nggak ketemu hasilnya, stres kok modelnya jelek, ya it's a process lah. Aku menilai itu semuanya adalah salah satu proses untuk terus berkembang. Nah, hobi ketigaku adalah membaca. Ini sedikit gimana ya, karena membaca itu sebenarnya bukan dari awal. Membaca itu ketika aku menyadari bahwa aku butuh. Contohnya, sebenarnya aku membaca itu dari kecil nggak ada minat untuk membaca. Membaca ya hanya bisa membaca untuk memahami
menganalisis bacaan itu aku dulu ketika SD SMP itu susah gitu. Maksudnya harus berkali-kali membaca agar paham maksud intisari dari kalimatnya itu apa, itu harus beberapa kali. Nah, semua berubah ketika aku memahami apa itu programming. Ketika aku membutuhkan suatu sumber belajar, ketika sumber belajar itu nggak ada di YouTube ya, secara spesifik, aku harus membaca dokumentasi. Nah, dokumentasi itu belajarnya bahasa Inggris. Jadi, sudah belajar bahasa Inggris, juga terpaksa membaca. Jadi ya win-win solution juga kalau dipikir-pikir juga untuk saat ini. Jadi aku membaca dan terus membaca, awalnya rasanya susah, berat, tapi karena tantangan dari hobiku yang belajar bahasa manusia dan belajar bahasa komputer itu membuat aku tertarik lama-lama membaca. Jadi sebuah habit lah membaca itu. Ternyata not bad juga ya membaca. Ternyata ada untungnya juga. Aku merasa wah keren juga. Wah nemu dokumentasi ini. Wah nemu trik ini. Kalau aku nggak baca dengan teliti mungkin aku nggak bakal ketemu. Intinya membaca itu bagiku adalah sebuah hal yang tiba-tiba datang. Awalnya itu karena terpaksa, tapi ternyata aku sekarang merasa nyaman gitu. Ya intinya gitulah membaca. Ditambah lagi ketika aku sudah mulai ada rasa minat untuk membaca dan aku bermain game, dimana waktu ketika aku sudah lelah bermain game kompetitif, aku fokusnya game single player yang fokusnya mungkin ada ke cerita. Nah, cerita atau lore game latar cerita game yang aku mainkan yaitu Arknight, itu aku menilai luar biasa. Dalam artian itu juga mengengage diriku untuk terus ingin membaca dengan niatnya itu untuk mengetahui apa sih cerita di balik gameku ini. Apa sih yang terjadi di tragedi ini, di episode ini, ketika suatu skenario terjadi di gameku, aku terengage, wah ini apa yang terjadi gitu, karena ternyata seru juga membaca itu ada serunya. Apalagi kalau kamu bisa memahami apa yang terjadi di dalam gamemu, apa yang terjadi ketika karakter ini melakukan sesuatu, itu kayak dirimu merasa ada di dalam game tersebut. Itu aku merasa ya seru juga ternyata. Ya bisa dikatakan memang membaca itu bisa digunakan sebagai pelarian dari realita. Tapi ya why not, itu juga salah satu untuk meredakan stres kan. Nah, aku rasa itu saja sebenarnya. Karena aku sudah membahas 3 hobi, jadi 3 hobiku ada belajar bahasa asing dan juga termasuk bahasa komputer, termasuk programming as a hobby ya. Lalu bermain game dan juga membaca. Nah, untuk kedepannya, aku yakin hobi untuk membaca ini itu akan sangat-sangat bermanfaat lah untuk masa depanku lah. Dan apakah akan ada hobi baru yang bisa saja muncul? Bisa jadi, karena perasaan diriku bisa saja berubah. Bisa saja suatu saat aku tertarik tentang marketing, atau mungkin tertarik dengan content creation seperti ini. Ya meskipun untuk saat ini rada susah ya, karena ya adalah kita cerita di lain kesempatan. Tapi yang pasti hobiku ini tidak hanya berhenti di sini. Aku yakin suatu saat di masa depan pasti akan ada hobiku lain yang bisa membantuku, yang bisa membuatku fun, dan syukur-syukur bisa meningkatkan harga diriku, value diriku gitu. Ya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.